teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai satu pemain yang memang ini sudah dijuluki oleh beberapa supporter timnas Indonesia karena memang dirinya cepat sekali dalam beradaptasi, kemudian menyatu dengan tim, dan juga dia bisa dibilang bahwa di pertandingan pertama adalah match of the match. Nah, ini artinya dengan beberapa penghargaan ya. Salah satunya adalah man of the match ini. Ya, menurut saya menjadi tolak ukur bagaimana sosok J. Ijaz ya, atau yang biasa kita kenal sebagai Bang Jayadi ya. Ini sudah luar biasa ya. Dan dirinya pun juga sudah mengatakan bahwa dia sangat nyaman di tim ini. Dia juga sudah mengetahui beberapa kelemahan tim ini agar dia bisa mengevaluasi untuk dirinya sendiri agar bisa lebih kuat dalam lini pertahanan timnas Indonesia. Nah, ini menjadi poin yang bagus, dan kabar terbarunya ya, Bang Jayadi ini akhirnya ya mendapatkan sebuah market value yang tinggi di situs Transfermarkt. Nah, ini artinya memang apa yang sudah menjadi usahanya ketika bergabung bersama Venezia, ditambah lagi saat ini dia memiliki caps internasional bersama timnas Indonesia, itu 2 kali lipat lebih tinggi. Ya, kalau dilihat dari sejarah market value ya, sosok J. Ijaz ini sangat kecil ya. Bahkan kalau dilihat di tahun 2020 ya, ini saya melihatnya 2020 ini dia masih di angka 5 miliar ya. Kemudian 2020 pertengahan itu naik 8 miliar. Kemudian ketika pindah ke Go Ahead Eagles itu masih 8 miliar. Kemudian di tahun 2022 ya, ini masih naik 9 miliar, dan 2023 itu naik ke 10 miliar. Nah, kemudian karena konsistensi penampilannya bersama Go Ahead Eagles di tahun 2023 ya, itu naik menjadi 13 miliar, dan kemudian ditebus Venezia ya di Serie B Italia itu sebesar 15 miliar. Dan ketika dia sudah selesai caps internasional di debut pertamanya, ini sangat berubah teman-teman. Sekarang menjadi 25 miliar untuk market value J.Idas. Ini membuktikan bahwa dirinya saat ini pemain ketiga ya termahal di timnas Indonesia. Pertama Tom Haye dengan 54, kemudian Sandy Walsh dengan 35, disusul J. Idas dan Jordi Amat yang 14 miliar. Nah, ini artinya ya kalau dilihat dari beberapa data di sini, saya melihat seperti ini teman-teman. Apa yang menjadi stigma dari PSSI ya, dan juga stigma dari beberapa masyarakat tentang PSSI ya, mengenai para pemain keturunan atau pemain naturalisasi yang bergabung bersama timnas Indonesia itu adalah pemain-pemain yang masanya itu sudah habis. Nah, ini semuanya sudah terbungkam ya dalam hal ini dengan bukti J. Ijaz. Ini sudah merubah bahwa siapa yang bergabung bersama timnas Indonesia atau pemain-pemain yang bergabung bersama timnas Indonesia itu bukan pemain-pemain bapuk atau pemain-pemain yang sudah tidak digunakan. Nah, ini menurut saya sudah merubah stigma itu. Karena ini menjadi bukti ya, usianya masih relatif muda, dan dirinya ketika nanti tembus di Serie A ya, karena untuk Venezia saat ini masih memiliki peluang. Saat ini sudah berada di peringkat kedua. Jika dia konsisten, saya sangat yakin sekali masih memiliki peluang untuk berlaga di Serie A Italia. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus. Kemudian bagaimana Bang dengan prospek ke depan dengan market value dari sosok J.Idas? Ya, menurut saya ini masih akan terbuka lebar untuk selalu tinggi. Karena market value ini ya dilihat dari beberapa caps dia bersama timnas pertama, kemudian caps dia bermain bersama tim atau klub. Nah, bagaimana statistiknya? Itu akan selalu berubah. Dan kalau dilihat saat ini bersama Venezia ya, dirinya selalu bermain sebagai tim inti ya, atau bermain starter. Nah, ini bisa lagi ya untuk menaikkan bagaimana market value-nya, dan menurut saya sosok J. Ijaz ini sangat dibutuhkan. Dan ini sudah membungkam ya, dan juga seperti sudah saya jelaskan lagi di awal, kita sudah berbeda untuk proses naturalisasi, kemudian bagaimana kepindahan kewarganegaraan itu di era Sintayong ini sangat jeli dan juga sangat detail ya. Ini menurut saya menjadi hal yang sangat bagus ya, dan terbukti ya sosok J. Idas ini bukan pemain sembarangan.
Nah, oke, itu untuk sosok J. Ijaz ya, yang sudah saya bahas di sini. Bagaimana bahwa kita memiliki back berkualitas yang sangat bagus. Kemudian selanjutnya di sini mungkin saya ingin bercerita sedikit ya mengenai sosok Tom Haye. Nah, Tom Haye di pertandingan melawan Vietnam akan cepat untuk beradaptasi karena memang sekelas pemain Eropa ya. Kemudian dia juga memiliki jam terbang banyak ya. Sebelumnya pernah bermain bersama Lecce di Serie B Italia juga. Artinya dari segi adaptasi pun apalagi dengan level sepak bola Asia Tenggara ya. Yang menurut saya tidak begitu susah bagi sosok Tom Haye. Dan kalau dilihat ya, untuk bagaimana progres dan proses naturalisasi Tom Haye ini sudah tepat. Bahkan menurut saya ini kita sangat beruntung karena federasi Belanda ya, federasi sepak bola Belanda yakni KNVB ya, mengatakan bahwa Tom Haye ini masuk ke radar Euro 2024. Hal ini lantaran memang dari beberapa pemain di lini tengah dari The Orange ya itu kurang begitu konsisten. Terlihat dari kualifikasi Piala Dunia, kemudian Piala Dunia, dan juga terakhir ya saat melawan Scotland ya kalau tidak salah. Itu juga belum terlalu konsisten. Nah, ini lagi-lagi untung saja kita sudah cepat untuk mendapatkan sosok Tom Haye. Kalau tidak, bisa saja Federasi Belanda untuk merayunya lagi. Itu sudah menjadi bukti ya. Alasannya jelas mengapa Federasi Belanda ini masih menginginkan Tom Haye atau Tom Haye ini masuk radar KNVB. Karena ya di 3 minggu terakhir teman-teman, yang sangat luar biasanya ya, 3 minggu terakhir dirinya selalu menjadi pemain yang masuk dalam starter ya, dan juga dirinya masuk dalam player of the week ya, atau pemain-pemain terbaik setiap minggu. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus bagi sosok Tom Haye. Artinya memang dia di Liga Belanda itu sangat dihormati dan juga tidak diragukan lagi kualitasnya. Dan kita, timnas Indonesia, itu bisa mendapatkan. Nah, siapa yang tidak bangga mendapatkan atau memiliki sosok Tom Haye ini? Nah, kemudian dari segi market value, kita tadi sudah membahas sosok Jay Idas ya. Nah, sosok Tom Haye ini juga sama seperti sosok Jay Idas. Saat ini memang usianya sudah 28 ya, masuk ke 29 kalau tidak salah. Tetapi dari segi market value ketika dia 2019 di Lecce, kemudian dia pindah ke FC Nijmegen ya, kemudian pindah lagi ke ini teman-temannya Ado Den Haag, kemudian pindah ke SC Heerenveen, itu selalu naik. Market value-nya selalu naik. Nah, ini artinya menunjukkan kualitas dirinya. Semakin dia memiliki usia matang, itu semakin bagus. Dan investasi Tom Haye untuk timnas Indonesia menurut saya masih hingga 8 tahun ke depan ya, walaupun saat ini usianya 29 ya, karena dia masih menang pengalaman. Berbeda dengan beberapa pemain ya, dalam hal ini bukan berarti saya membandingkan pemain lokal ya, berbeda dengan para pemain-pemain kita yang mungkin seperti sosok pemain-pemain yang sudah lama ya membela timnas seperti Fahrudin Arianto ketika sudah menginjak 33 ya, itu akan sangat sulit bersaing timnas. Nah, berbeda dengan pemain-pemain yang sudah memiliki syarat pengalaman dengan pahit manisnya ya di Eropa seperti Tom Haye, menurut saya masih ada investasi kita hingga 8 tahun ke depan, dan itu menjadi hal yang sangat bagus. Apalagi ditambah sosok Jay Ijaz masih lama sekali. Dan kalau dilihat juga saat ini ada beberapa pemain yang memiliki potensi hijau ya, atau potensi bagus seperti Ivar. Ivar juga memiliki peluang untuk promosi. Karena kalau Ivar itu ya, kalau saya lihat ya secara mata saya sendiri ya, analisa saya, Ivar itu kalau dia mau naik ke FC Utrecht senior itu kurang sedikit lagi ya. Tetapi kalau dia ditaruh ya di junior itu kurang pantas. Nah, artinya Ivar ini masih di tengah-tengah. Artinya dia hanya sedikit lagi untuk mengupgrade dirinya untuk bisa bersaing nantinya di level senior. Nah, seperti itu untuk Ivar. Sama seperti sosok ini teman-teman ya, Justin Hubner. Justin Hubner sudah tidak pantas lagi di Wolves Junior. Sehingga keputusan dari klub itu meminjamkan dirinya ke Karezo Osaka, dan itu sudah terbukti ya bahwa sebenarnya itu keputusan yang tepat bagi sosok Justin.
karena dirinya sudah memiliki kesempatan untuk tampil di level atau liga utama. Dan kalau dilihat dari Jepang ya, itu sudah tidak diragukan lagi. Banyak pemain-pemain dari Liga Jepang yang itu ke Eropa ya, kemudian ke Belanda, ke Belgia ya. Dan memang hasil dari produk-produk Liga Jepang itu tidak pernah gagal. Dan ini bukan penurunan karir. Jadi setelah sudah saya rangkum dari beberapa pemain ini ya, Jaides, Tom Haye, Ivar, kemudian Justin ya, itu memiliki peluang besar dirinya untuk selalu berkembang, dan apa yang menjadi keputusan Sintayong itu tidak salah untuk menaturalisasi atau mengusahakan beberapa pemain itu membela timnas Indonesia. Nah, sekarang tinggal menurut kalian bagaimana dengan beberapa pemain yang sudah saya sebutkan tadi? Apakah kalian yakin dirinya mampu untuk bisa mengangkat timnas Indonesia untuk selalu meraih prestasi, memenangkan setiap laga walaupun itu ada beberapa dramatisasi di sana? Dan apakah timnas Indonesia nanti bisa tembus di Piala Dunia dengan beberapa pemain itu? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.